Nah, jadi kita tuh udah lihat minggu lalu ya percobaan melakukan prediction ya dengan machine learning untuk data COVID ya. Nah, tapi memang ada sedikit masalah ya. Nanti kita malam ini lihat ya gimana problemnya dan rupanya bisa cukup baik juga pakai linear regression untuk ngeramalin angka COVID pas lagi puncak Delta ya. Nah, ini saya pindahin gambarnya ke PowerPoint supaya lebih gampang. Tapi nanti bisa kita lihat coding Python-nya ya. Ini yang kita lihat kalau di plot gitu aja. Ini angka kasus nih sampai di sini ini di Juli ini gunungnya Delta waktu itu. Yang merah itu Inggris, yang biru Indonesia. Terus kalau Inggris itu udah kena babak belur waktu dia tahun baru Natal ya di sini waktu liburan itu winter itu udah parah. Terus Delta ini Juli dia kasusnya naik lagi tapi angka kematiannya rendah ya. Indonesia pas kena hajar Delta kita babak belur angka kematiannya tinggi juga. Nah, lalu minggu lalu tuh kita lihat ini ya kurva yang ini. Ini adalah angka kematian di Indonesia yang biru itu kejadian aslinya ya. Ini waktu peak Delta jadi sehari bisa lebih dari 2000. Ini di daerah sini nih ya peaknya ini. Ini angka kasus ya, tapi kalau kita plot angka kematiannya sehari bisa 2000 ya ini di sini ya. Nah, lalu yang merah ini adalah prediction pakai linear regression ya. Minggu lalu kita lihat codingnya itu untuk ngepredik angka kematian adalah pakai angka vaksinasi sama angka kasus ya. Nah, tapi sebenarnya secara logika ya, angka kasus itu kalau kita tahu harusnya hubungannya tuh linear ya terhadap angka kematian. Harusnya. Ya kalau kita sederhanakan segala hal eh, kasusnya naik, angka kematiannya naik juga pasti karena secara sederhana mungkin angka kematian sekian persen daripada angka kasus, ya kan? Kalau secara statistik gitu. Nah, tapi masalahnya kalau kita plot begitu aja ya, ini dari 2 minggu yang lalu ya, kalau kita plot gitu aja angka kematian ini di sumbu Y terhadap angka kasus ini di Indonesia ya. Terus kita lihat yang biru ini adalah angka-angka yang 15 bulan yang lalu ya sebelum Delta. Ini rendah jadi ya. Terus tiba-tiba pas zaman Delta ini naik ya angka kasusnya dan naiknya sampai ini kasus sampai 50 ribuan. Ya, ini juga sesuai dengan ini ya kurva kita tadi ini kasusnya 50 ribu lebih ini ya waktu di Delta ya. Jadi ini di sumbu X-nya angka kasus 50 ribu lebih. Nah, ini angkanya bukan new cases sama new deaths polos ya. Kalau new cases sama new deaths polos dia lebih scattered, lebih karena ada variasi noise-nya lagi ya. Paling enggak setiap 7 hari angka kasus itu goyang ya karena hari Senin selalu paling rendah, weekend orang nggak testing. Terus nanti di tengah-tengah minggu rada tinggi ya. Jadi itu angkanya tuh osilasi, noisy gitu ya. Tapi kalau udah di smooth rate, udah di rata-rata 7 hari ya, angkanya lebih halus. Terus kita lihat ini loop yang kayak gini ya. Ini waktu zaman Delta, ini waktu Deltanya puncak 50 ribuan, terus angka kasusnya turun lagi. Tapi kita lihat gejalanya kalau angka kasus itu turun ya, angka kematian tuh masih naik sampai beberapa hari ya dan kurang lebih itu 14 hari kemudian tetap naik tinggi padahal angka kasusnya turun. Ya artinya kan ini ada delay ya. Jadi ini kayak sistem linear tapi ada delay karena orang yang terpapar itu nggak langsung meninggal ya, biasanya secara rata-rata dia berusaha ya melawan, dirawat dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin masuk rumah sakit, tapi kalau dia parah ada komorbid dan lain sebagainya 2 minggu kemudian dia bisa meninggal gitu ya. Nah, jadi walaupun angka kasus itu turun, angka kematian tuh masih melejit terus ya sampai ini karena angkanya smooth ini 1700-an ya, 1750-an gitu ya. Tapi sebenarnya angkanya bisa sampai 2000 ini kalau angka yang nggak dialuskan. Ya, karena kan nggak di rata-rata ini puncaknya jaggy banget ya, bisa sampai tinggi sekali begitu ya.
Nah, jadi di sini ya kita lihat terutama pas Delta ya, bahwa memang ada delay 14 hari ini ya. Kasusnya turun tapi 14 hari kemudian baru angka kematiannya mulai turun juga ya. Nah, fenomena semacam itu sebenarnya di Omikron kita lihat juga. Ya, ini kasusnya naik, begitu kasusnya mulai turun ya mengarah ke kiri lagi, angka kematiannya masih naik juga nih. Ya sampai belasan hari ini baru terus habis itu mulai turun juga ya. Kita sih sampai hari ini belum lihat ya angka kematian itu turunnya dikit lah ya. Kalau waktu lagi puncak ini kasus 50-60 ribuan, angka kematian itu bisa 400-an. Sekarang mungkin udah turun sampai 200-an sih. Ini minggu lalu ya, ini datanya. Saya belum tarik lagi dari GitHub. Ini masih 200-an ya. Jadi bahwa ada delay 14 hari itu tampaknya terekam jelas ya di data kita, baik di kasus peak Delta maupun kasus peak Omicron. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sebelah kiri ini, kalau kita lihat ya juga ya, ini prediction-nya yang merah ya, itu tuh kayaknya turunnya terlalu awal ya. Di awal ini kayak ngikutin kenaikan kasus kematiannya, tapi terus dia turun duluan ya. Padahal angka kematian sesungguhnya turunnya ini kira-kira ini jumlah hari ya, berarti kira-kira belasan hari kemudian ya, kira-kira 14 hari kemudian gitu. Jadi seolah-olah ya kalau saya delay ya, yang merah ini prediksinya, saya geser 14 hari ke sini ya, lebih ke tengah. Terus kalau saya kalikan faktor tertentu ya, bahwa masalahnya kan yang dipakai untuk predik ini data-data yang sebelumnya ya. Jadi untuk training linear regressionnya pakai data yang sebelum ada puncak delta ini. Padahal delta itu tingkat penularan dan kematiannya itu jauh lebih tinggi ya daripada varian-varian yang alfa dan lain sebagainya. Masalahnya berapa kali lebih tinggi gitu ya. Jadi tampaknya prediction ini salah. Ada dua hal. Pertama karena dia nggak memperhitungkan delay 14 hari. Yang kedua adalah karena peak delta ini baru, ini varian baru nih. Jadi dia dilatih pakai data yang sebelumnya. Data yang sebelumnya nggak memperlihatkan kematian yang setinggi itu dibanding delta. Gitu. Jadi kalau terkaannya kalau ini sistemnya linear ya atau agak linear ya, maka linearitas itu superposisi itu terjamin dan time invariance juga terjamin ya. Maka kalau yang merah ini saya geser 14 hari, terus saya kalikan faktor tertentu, misalnya saya asumsi aja bodoh-bodohan ya bahwa delta itu 2 kali lebih mematikan daripada yang varian sebelumnya. Maka kurva ini jangan-jangan bisa cocok ya sama yang biru. Ya. Nah, jadi ini kita coba ya. Ini saya kasih lihat code Python-nya ya. Bentar. Ini saya share screen lagi. Nah, ini code Python yang minggu lalu juga yang gambarnya tadi Bapak lihat ya. Lalu saya tuh sekarang berasumsi yang sederhana ya. Saya pakai fasilitas ini padding, pakai NumPy pad ya. Ini saya kalikan 2 ya, Y prediction-nya yang tadi pakai linear regression. Lalu saya delay 14 hari. Ya, ini tuh NumPy ini bisa gampang dilihat di di Google ya, manualnya. Ini 14 hari artinya digeser sumbu X-nya 14 hari ditambahin 14 di padding ya. Di padding itu artinya diisi data. Tapi diisi data apa? Saya specify diisi data minimum aja. Ya, jadi kalau ini saya geser ke sebelah kanan 14, saya delay 14, terus sebelah kirinya diisi data apa? Diisi data minimum ini nih yang ada di rangkaian data ini gitu ya. Jadi supaya nggak kosong datanya. Lalu ini angka Y prediction-nya ini karena saya delay, jadi saya ambil dari angka yang ke 0 sampai angka yang panjang dikurang 14 ya. Jadi 14 data yang terakhir saya buang karena ini saya geser ke kanan. Terus saya kali 2 dengan asumsi bahwa yang delta 2 kali lebih mematikan daripada yang sebelumnya. Ini kalau saya plot ya, ini kan tadinya saya plot Y-pred-nya doang. Kalau saya plot yang udah di padding,
ya, dan di padding dikalikan 2 ya. Ini saya run lagi. Nah, tahu-tahu kurvanya jadi kayak gitu. Ya, ini kelihatan banget kurvanya deket banget ya terhadap yang biru ya. Ini kelihatan efek paddingnya yang merah ini 14 hari digeser. Diisi data konstan, data minimum dari deretan data ini ya. Lalu kita lihat even ini ya, lekukannya ini aja kayaknya sinkron ya sama lekukan yang biru itu yang sebenarnya agak noisy gitu. Ya, tapi kan ini saya mempredik angka kematian ini dari angka kasus ya. Jadi angka kasusnya naik ya, dia JG juga naik juga nih. Ya, karena ini bukan angka yang dihaluskan itu tadi nih, angka benar-benar raw data ya. Terus bahkan di puncak yang ini juga kelihatannya ada puncaknya juga, terus di puncak-puncak yang lebih kecil waktu turun juga kayaknya sinkron. Ya. Nah, ini jadi ini menarik sekali ya, latihan yang kayak gini ini menunjukkan ya bahwa paling tidak dari latihan prediksi ini membuktikan bahwa memang angka ada delay 14 hari ya antara kematian sama terpapar secara rata-rata ya. Itu real kelihatan di data ya. Lalu real juga kelihatan di data bahwa angka kematiannya Delta ya paling dikit 2 kali lebih mematikan daripada data yang sebelumnya. Ya, karena faktor pengalinya ini 2 nih di sini nih. Ya, kalau Bapak-bapak ngetes buat UK ya, ini akan ada kurvanya UK ya. Nih, bentar. Ini di atas ada perbandingan. Ini angka kasus ya, biru Indonesia, merah UK. Tapi kalau di bawah sini adalah kematiannya. Ya, jadi kelihatan kematian itu waktu kurva delta Indonesia parah ya. Ini sampai 2000-an itu tadi. Tapi di UK itu naik juga, cuman rendah. Ya, ini di bawah 200-an ini. Ya, jadi kenapa? Karena di UK itu kenceng vaksinnya ya. Habis mereka babak belur kena Natal tahun baru. Ini tahun 2020 ya. Terus mereka gencar vaksinnya karena mereka kan juga sarangnya AstraZeneca ya dari Oxford begitu ya. Jadi vaksinnya kenceng banget. Nah, ini kelihatan kurva vaksinasi total ya. Merah Inggris, ini dalam persentase ya, dosis vaksin. Jadi dosis vaksin bisa 100% lebih ya, karena kan divaksinnya 2 kali ya. Ada orang yang udah kena 2 kali duluan gitu, ada yang belum. Tapi Indonesia tuh baru 30%-an nih. Ya, jadi efek vaksin di Indonesia masih rendah walaupun kita tuh berusaha keras ya, buru-buru ya. Mulai Maret udah mulai vaksin. Ini Delta peaknya Juli. Tapi nggak sanggup ya menahan angka kematian Delta waktu itu ya, karena tingkat vaksinnya juga masih 30%-an, sedangkan UK udah di atas 100% ya jumlah dosis vaksinnya gitu. Jadi dengan logika ini ya, berusaha memahami fenomenanya, rupanya kita predik bisa cukup baik ya. Paling tidak angka kematian diprediksi dari angka kasus saja. Ya, ini kalau coding yang ini ya, saya nggak pakai angka vaksinasi lagi nih. Vaksinasinya saya buang. Ini murni angka kematian dari angka kasus doang. Dimasukin ke linear regressionnya. Gitu ya. Dan cuman pakai satu variabel aja ini deket banget. Asal kita mempertimbangkan bahwa angka kematian itu ada delay 14 hari dari sejak terpapar, dari angka kasus gitu ya. Jadi angka kasus yang hari ini menentukan angka kematian 14 hari kemudian, kurang lebih kayak gitu logikanya ya. Sistem linear tapi terdelay, shifting gitu. Lalu masalahnya selalu juga adalah varian baru kita nggak bisa predik ya seberapa mematikan ya. Sama seperti waktu ribut Omicron mulai muncul, kita juga nggak bisa tahu ya apa ini separah Delta atau enggak gitu, karena varian baru. Ya, jadi di dalam hal ini kita kompensasi dengan mengalihkan faktor 2 aja nih. Ya, terus kebetulan karena ini udah terjadi, kita bisa checking ya ke data sebenarnya, oh deket. Ya, berarti bisa dibilang Delta itu 2 kali lipat lebih mematikan dari sebelumnya ya. Berarti 200% lebih mematikan dari varian yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa ya menunjukkan linear regression cukup baik ya, dan meramalkan angka kematian dari angka kasus itu rupanya cukup linear ini ya fenomenanya, sehingga pakai linear regression itu masih cukup oke. Nah, jadi
main data analytics ya dan data science, yang lebih penting tetap ya adalah memahami fenomenanya sih. Ya karena codingan itu dan mesin-mesin itu kan standar modul kita bisa pakai gitu ya. Asal lihat manualnya, tahu cara pakainya ya. Tapi sebenarnya memahami fenomena itu seperti apa ya. Saya penasaran ya karena weekend kemarin saya ngoprek datanya. Karena harusnya dari angka kasus ke angka kematian itu cukup linear ya, harusnya ya. Karena pokoknya kalau kita bisa menghindari orang kena terpapar, kasusnya nggak naik, kematian juga nggak naik. Kalau kita gagal, apapun yang kita lakukan ya lockdown, stringency index ya variabelnya, kalau kita gagal terus kasus naik pasti kematian naik gitu ya. Nah jadi harusnya linear. Jadi saya nggak penasaran gitu ya, kok pakai linear regression nggak bisa gitu. Terus ternyata kalau kita asumsikan delay 14 hari itu dan ada faktor pengali yang tingkat kematian lebih tinggi, ternyata kita bisa sangat dekat ya meramalkan. Nah segitu dulu. Ada komentar pertanyaan nggak? Saya masih bingung Pak, yang untuk Y prediction yang udah di padding kan Pak ya. Jadi tadi kan Bapak kan asumsinya kalau delta itu mati setelah apa sih, angka kematian itu baru terjadi setelah 14 hari setelah terjadi kasus kan Pak ya. Nah, dan Iya. itu 2 kali lebih ganas daripada varian lain. Jadi apa kalau misalnya di sumbu X itu tadi hari Pak ya? Iya, jadi itu kalau apa ini karena indeksnya udah di reset ya. Jadi ini sebenarnya karena habis diplot ini terus kita bisa incer ya. Ini plotannya ini dari 15 bulan ke sebelumnya sampai 200 hari sebelumnya. Jadi ini kita bisa incer bagian gunung deltanya ini ya. Jadi plot awalnya untuk ngelihat sih, saya mau lihat bagian mana dari kurva COVID ini kan udah 2 tahun, udah banyak banget gitu ya. Saya mau zoom in di daerah sini doang gitu misalnya ya. Jadi begitu di zoom in, terus dibersihin datanya di drop yang nggak ada data dan lain sebagainya. Saya dapatnya sekian hari ini nih, 83 hari ini di sekitar. Jadi ini gunung deltanya yang biru ini baru naik, terus mulai turun lagi gitu. Kalau tadi sebelum yang di Wipeout itu ketinggalannya di mana ya Pak ya? Di sekitar hari keberapa sih Pak? Kalau saya kurang lihat di. Ini Kalau kalau saya ilangin ini, kalau nggak di padding ya, di padding itu sebenarnya cuma digeser ya, artinya data yang di awal nih yang merah ini diselipin angka 14 hari, terus digeser ke kanan 14 hari gitu. Eh, maka dia tuh puncaknya bergeser ya. Ini kalau saya nggak pakai paddingnya ya, saya running lagi. Nah ini kan kelihatan ya bahwa kan kelihatan prediksinya juga naik karena angka kasus kan naik ya. Tapi dia kok turunnya terlalu dini gitu ya. Karena angka kasus sudah turun di sini. Padahal kita lihat tadi kalau angka kasus sama angka kematian di plot, angka kasusnya turun, angka kematian memang masih naik gitu. Ya jadi kan memang cocok ya dengan plot yang yang ini tadi. Ya karena angka kasusnya udah mulai turun, angka kematian masih naik. Jadi memang kayak gitu ya fenomenanya gitu ya. Eh, Memang linear, tapi linearnya tuh bukan garis lurus dari nol terus rata begitu gitu ya, melainkan ada semacam looping gini yang menunjukkan delay angka kematiannya itu delay 14 harian dibanding angka kasus gitu. Nah, kalau kita fit in fenomena semacam itu ke codingnya ini kita padding gitu, terus kita kali 2. Karena kan untuk melatih machine learning ini tadi X-train sama Y-trainnya ini data sebelumnya. Padahal data sebelumnya belum pernah melihat varian delta, varian deltanya baru. Ya jadi kita perlu ada faktor ya berapa kali lebih mematikan gitu ya, dan dilihat pakai mata aja ini ya kurang lebih 2 kali lah ya. Ya, mungkin sih nggak tepat ya, nggak tepat 2 kali. Kalau mau tepat-tepatan ya harus dihitung ini root mean square errornya. Terus dicoba angka-angka di mana root mean square errornya paling kecil. Ya kalau mau tepat tuh begitu, mungkin 2,1 atau 2,2 gitu ya. Tapi ini karena saya pakai mata aja ya, kira-kira 2 kali lipat ya. Coba dulu testing bener nggak asumsinya kalau saya delay 14 hari, terus saya kalikan faktor 2, terus jadi deket atau enggak gitu ya. Terus tes pakai mata aja ya. Jadi tahu-tahu jadinya kayak gini. Ini pakai mata doang ya. Tentu di sini kan tetap ada error ya, karena angkanya nggak tepat ya.
Kalau kita mau tahu faktor ini berapa yang paling tepat ya kita ngitung root mean square errornya. Terus kita cari faktornya di mana nanti root mean square errornya minimal. Tapi apakah itu jalan terbaik? Saya nggak tahu juga ya, karena ini even angka aslinya aja yang biru ini JG ya. JG ini artinya kan karena memang tergantung noise waktu noise setiap mingguan ya. Apakah dia kalau misalnya weekend orang yang testing itu rendah dan lain sebagainya. Jadi angka-angka itu memang ada noise-nya. Terus kalau kita berusaha optimalkan root mean square error-nya, tetapi tetap ada noise itu, kapan-kapan kita nggak bisa sangat dekat lagi karena kita terbentur sama besaran noise yang ada di dalam data kita sih sebenarnya gitu. Jadi nggak worth it juga kalau kita optimasi sangat sangat parah ya. Tapi mendekati prediction yang kayak gini ternyata bisa. Terus kalau Bapak-Bapak mau coba waktu di Omicron gitu ya, misalnya kalau di plot di atas ini dia ambil sampai waktu yang Omicron gitu ya, terus melakukan hal yang sama bisa lagi. Ya kalau Bapak-Bapak delay nanti 14 hari, terus habis itu pasang ya angka faktornya di sini berapa, nanti bisa mendekati juga tuh. Cuman faktornya di Omicron itu di bawah 1 ya, karena lebih tidak mematikan. Ya karena kan kalau kita lihat tadi juga angka ininya apa? Yang ini angka kematian dibanding angka kasus, tapi lingkarannya Omicron ini yang di bawah memang lebih kecil ya angka kematiannya gitu. Ya jadi harus coba-coba angka-angka yang di bawah 1 misalnya 0,2 atau 0,15 ya, mungkin itu kurvanya itu dapat itu prediksinya gitu. Jadi kelihatan juga ya dari exercise yang seperti itu ada kemungkinan memang angka kasus COVID tetap sulit diprediksi karena begitu muncul varian baru kita nggak tahu. Kita nggak tahu dua hal ya, seberapa mematikan dia, seberapa dia lebih cepat menular. Ya katakanlah kita lockdownnya sama kerasnya, kebiasaan-kebiasaan hidup kita tetap sama, PPKM-nya sama dan lain sebagainya. Kalau variannya berubah, tahu-tahu dia jauh lebih cepat menular, kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Angkanya berubah juga gitu ya. Dan itu nggak bisa diprediksi, baru bisa kita ketahui kalau udah terjadi, baru data-data itu mulai masuk, baru kita bisa rada tahu gitu ya. Jadi yang kayak gituan basically nggak bisa diprediksi. Ya. Ya Pak, sama yang titik-titik tadi yang smoothed itu rata-rata ya Pak nilainya Pak. Kalau smoothed itu kan sebenarnya kalau dilihat di kolom data vaksinnya, kolom data COVID yang diambil dari GitHub itu dia memang ada variabel yang smoothed itu, jadi bisa tinggal diambil. Tapi dia menghitung smoothed itu gimana? Biasanya ini ya pakai moving average ya. Jadi kalau ambil data hari ini, dia tuh rata-rata 7 hari terakhir gitu misalnya. Ya jadi dengan demikian goyangan yang berlebihan itu jadi teredam ya. Itu kayak filter low pass gitu ditaruh di atas datanya setiap 7 hari di rata-rata gitu. Makanya lebih halus ya. Terima kasih Pak. Ya, nah, saya pengen tunjukin lagi ya. Minggu lalu juga saya berusaha melakukan prediction dengan linear regression ya. Tapi angka kasus ya. Nah tadi kan kalau angka kematian dipredik dari angka kasus kayaknya straightforward ya, harusnya linear karena makin banyak kasus ya kematian juga naik ya. Tapi angka kasusnya sendiri prediknya dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya prediction yang ini ya, yang angka kematian dipredik dari angka kasus sebenarnya bukan benar-benar prediction juga ya, karena kalau saya tahu angka kasusnya hari ini ya saya jadi bisa predik angka kematiannya. Tapi kan saya nggak bisa, basically juga susah mempredik angka kasusnya gitu ya. Jadi kalau saya udah tahu angka kasus, tahu angka kematian, itu bukan prediction yang terlalu hebat lagi gitu ya. Tapi kalau saya mau predik angka kasusnya, nah itu gimana ya? Itu rada susah ya. Nah tapi terus minggu lalu kan kayaknya parah banget ya. Pakai stringency index, pakai angka new vaccinations, mau ngeramal angka kasus, jelek banget gitu ya. Nah ini hari ini saya coba lagi, tapi saya tambahin angka new test gitu ya. Lalu sama masih pakai linear regression gitu ya. Ini kalau di running, error, bentar. Yang atasnya harus di running dulu berarti ini. Karena ini buat bersihin datanya dulu ya.
Coba kita running lagi. Nah, ini ya, jadi kurvanya ini cukup lumayan ini ya. Ini angka kasus waktu Delta ya, kita sampai di atas 50.000. Lalu ini yang biru ini angka kejadian aslinya, yang merah ini prediction-nya. Memang sih prediction-nya ini under predict ya, lebih rendah ya daripada ini. Kelihatan ini yang sampai puncak di atas 50.000, prediction-nya cuma di atas 30.000 ya, berarti masih rada payah ya sebenarnya prediction-nya ya, karena linear regression. Terus tapi setiap puncak ini konturnya rada ngikutin ya. Jadi nggak parah-parah banget. Kalau new test-nya saya ilangin ya, misalnya ini saya ilangin new test-nya gitu ya. Terus saya run lagi. Memang jadi lebih buruk. Ya karena kurang gitu ngikutin ya. Nah, jadi dengan angka new test ya, tapi new test itu ya sebenarnya juga adalah dia bisa mempredik new cases, tapi dia juga sebenarnya di dalam kenyataan sehari-harinya itu juga akibat ya. Jadi karena angka kasus sebelumnya meningkat, orang-orang takut, terus orang-orang mulai testing ya. Kalau misalnya sakit dikit kayaknya ada gejala, testing cepet-cepet gitu ya. Apalagi terus kena tracing ya, kena tracing sama di kantor lah, di kampus atau sama pemerintah gitu ya. Dia testing juga ya. Jadi angka testing itu sebenarnya akibat ya, bukan sebab juga ya. Padahal kan kalau kita prediction di atas ini di variabel X-nya yang untuk memprediksi harusnya itu penyebab ya. Tapi sebenarnya new test di sini itu lebih juga semacam akibat ya. Tapi akibat yang terdelay ya, akibat dari jumlah kasus yang sebelumnya. Ya, ya agak inilah ya. Dia bisa untuk meramalkan, tapi dia juga akibat dia agak semi ini ya. Kalau new vaccinations ini memang lebih karena menyebabkan angka kasus bisa naik atau turun. Kalau new test ini dia selain sebab dia juga akibat gitu ya. Jadi dia sebenarnya kalau new test naik kita juga tahu bahwa tendensinya mungkin new cases naik ya. Tapi new vaccinations ini juga bisa kadang-kadang di dalam kondisi realnya reaksi juga dari new cases. Karena new casesnya naik, waktu itu pemerintah Indonesia genjot sampai sehari maunya ditarget 1 juta vaksinasi. Coba nggak ada gelombang delta ya masih nyantai aja kali vaksinasinya ya, oke lah 300-400 ribu sehari masih oke gitu. Tapi gara-gara banyak yang meninggal karena delta, pemerintah juga genjot ya. Jadi new vaccinations ini juga sebab akibatnya bisa cukup dinamis ya terhadap new cases. Nah, cuman pada kenyataannya angka ini kalau kita pakai 3 variabel ini untuk meramalkan new cases, walaupun masih pakai linear regression, kesannya cukup baik. Ya, atau lebih baik daripada kalau cuma pakai 2 variabel doang. Siapa tahu pakai variabel yang lain lagi ya, bisa lebih baik lagi ya, karena kan sebenarnya linear regresinya jadi lebih rumit ya. Dia bukan cuma satu garis begitu ya, tapi garisnya itu 3 dimensi. Terus regresinya itu berusaha mencari kontur di mana errornya itu minimum ya terhadap sesuatu yang 3 dimensi gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih rumit ini di sini ya, sehingga bisa ada kemungkinan prediksinya lebih baik. Lalu di sini saya juga nyari ya contoh dengan random forest. Nanti ini code-nya saya upload juga ya ke Learn kayak biasa, jadi Bapak bisa nyobain. Ini contoh regressionnya itu bukan pakai yang linear, tapi pakai non linear nih, karena pakai random forest regressor, begitu ya. Nah ini di atasnya biasa aja ini sama ya, trend test split untuk ngebagi datanya jadi data testing sama data training. Terus tapi manggil regresornya ini pakai random forest bukan linear regression. Parameternya rada lain dikit begitu ya dari linear regression. Lalu di fitting pakai data X-train sama Y-train yang udah dari trend test split ini ya. Y-trainnya tapi perlu dipakai ini ya fungsi NP-REFLOW ini karena dia tuh somehow melakukan perkalian matriks, terus dia mintanya bukan kolom tapi baris gitu ya. Jadi operasi REFLOW ini membuat kolom itu jadi baris. Kalau enggak dia warning gitu tadi waktu di running gitu ya. Nah, habis itu kita bisa predik X-test-nya terus melakukan hal yang sama ya kayak tadi ya.
Ini coba kita run ya. Nah ini kayak gini. Yang merah prediction, yang biru aslinya. Ya ini kelihatan pas puncak sini ininya lebih tinggi ya daripada linear regression yang tadi 30 ribuan, ini 40 ribuan gitu ya. Terus ini di daerah puncak-puncaknya kayaknya mungkin lebih baik lah daripada linear regression itu tadi. Ya. Nah tapi karena ini non linear ya, kalau saya rubah dikit ya test size-nya ya, jadi bukan 25% buat testing ya, tapi katakanlah saya mau di hari terakhir itu lebih banyak ya, katakanlah saya ambil 0,3 gitu ya, supaya dari data saya yang ratusan itu saya ambil 0,3 buat yang saya predik di terakhiran itu bukan 0,25 ya, terus saya run lagi ya. Nah kelihatan tahu-tahu prediksinya jadi luar biasa buruk ya. Jadi karena dia non linear itu dia rada ini ya, rada liar gitu ya. Terus kelihatan di daerah yang puncak ini. Kalau tadi kalau saya potong 0,25 25% gitu ya, datanya mulai dari sini yang kita predik itu rada bagus karena abis itu gunung deltanya tuh turun ya, turun monoton. Tapi kalau dia harus mempredik sesuatu yang naik terus turun lagi, kayaknya nih dia gagal nih ya. Terus prediksinya jelek banget. Padahal cuma ngerubah itu doang, size berapa banyak yang saya pakai untuk saya predik ya, bukan untuk training gitu. Kalau saya turunin jadi 0,2 misalnya ya, lebih rendah dari 0,25 tadi ya. Nah, ini kelihatan kayak lebih ngikutnya lebih rapat ya. Tapi ini juga di lereng yang ketika deltanya terus turun sih ya. Jadi dengan kata lain mungkin lebih mudah dipredik gitu ya. Karena linear regression biasa aja kalau di lereng yang lagi turun monoton begitu juga tampaknya lebih berhasil prediksinya. Yang susah adalah kapan predik dia naik. Karena di situ juga yang dimana kebijakan pemerintah dan sebagainya itu harus menyesuaikan diri. Kalau kita tahu kapan dia naiknya gitu ya. Terus habis itu kita harus lockdown berapa lama, tahan napas berapa lama, rumah sakit harus tahan berapa lama sampai dia turun lagi ya. Jadi lakukan pas naik sama lakukan pas turun itu yang penting. Dan itu kadang susah diramal justru di situnya gitu ya. Jadi ini pakai at least pakai random forest sama linear regression ini bisa ada percobaan-percobaan tertentu ya. Nanti saya upload code-nya ke Learn, terus Bapak-Bapak bisa mainannya. Tapi yang penting ya, yang Bapak harus ingat ya, di dalam main data analytics ya dan data science, nanti analisisnya yang penting ya. Jadi waktu Bapak ngumpulin tugas ya, terus oh iya gini loh pakai prediction ini, pakai prediction itu ya, terus tapi lihat kurvanya. Nah ini fenomenanya kenapa gitu ya. Jadi tugas data scientist itu menghasilkan insights. Ya, apa sih yang terjadi ya? Terus fenomenanya kenapa? Terus kita bisa ngapain kalau kita harus decision, gitu ya? Itu yang penting ya, karena kemarin juga kalau Bapak-Bapak lihat obrolan itu dengan para alumni ya, yang kerja di data analytics dan e-commerce, ada alumni itu yang bilang, ya data analytics itu ya bukan cuma sekedar saya bisa coding ya. Kalau cuma mentok sampai situ nggak ada gunanya gitu ya. Itu teman yang kerja di e-commerce itu bilang ya. Dia bilang, saya punya data banyak misalnya ya di berbagai channel e-commerce ya, di Topet, di Shopee, jual barang yang sama ya. Terus datanya begitu saya analisis, saya mau tahu gitu misalnya. Kalau saya jual saklar ya, kenapa saklar yang putih orang carinya selalu harga yang lebih murah? Kenapa kalau saklar abu-abu ya lakunya di daerah tertentu aja, tapi orang nggak ngincer pokoknya harus murah, bukan gitu kelakuannya kalau saklarnya berwarna gitu misalnya. Terus saklar emas mungkin lakunya cuma di daerah tertentu doang juga gitu. Dia mau insights gitu ya, nggak cuma sekedar coding gitu ya, karena dengan demikian nanti dia jualannya bisa punya cara ya, decision, karena dia tahu fenomenanya kayak apa. Nah jadi waktu Bapak-Bapak latihan ya data analytics pakai data COVID ya, berpikirnya juga itu ya, saya tuh pengen ada insights ya, bukan cuma sekedar coding data terus keluarin output. Ya, misalnya dari latihan itu tadi ya, kita punya insights bahwa angka kematian tampaknya memang delay ya secara sungguh-sungguh dari angka kasus paling dikit 14 hari. Ya, terus kita juga bisa dengan yakin bilang bahwa yang delta itu lebih mematikan ya daripada yang sebelumnya, dan lebih mematikannya tampaknya sampai 200%. Gitu ya. Dan bahwa yang Omicron juga lebih kurang mematikan bisa juga dibuktikan dengan cara semacam itu ya, di
masukin aja linear regression untuk predik ya, nanti bapak-bapak tahu angkanya seberapa kurang mematikannya yang Omicron gitu ya. Nah jadi insight itu sih yang harus dihasilkan ya. Nah di dalam hal itu ya, ya ini mungkin udah tinggal injury time ya, beberapa menit aja ya. Saya pengen tunjukin dari satu buku aja lah. Tadinya saya pengen bahas dalemannya, jeroannya linear regression itu, tapi itu nanti minggu depan kita bisa bicarain lagi. Nah ini kita lihat dari buku Foster ini aja ya. Jadi ini buku yang ini ya, Data Science for Business. Ini halaman, bentar ya, saya cari. Di awal sekali dia ada nunjukin ya, instingnya sebenarnya orang pakai data analytics itu buat apa gitu ya. Nah ini ya. Jadi karena ini buku data science buat bisnis ya, maka dia langsung mulai di chapter awalnya itu dengan harapan mengasah insting bisnis kita ya. Misalnya ini ya, ada satu contoh Hurricane Francis. Ya, jadi kasus yang dihadapi adalah Walmart ya. Waktu itu kan hurricane itu bisa diramal ya, karena ramalan cuaca kan udah cukup hebat lah ya. Jadi bisa diramal mungkin seminggu sebelumnya bakal ada hurricane. Walmart tuh pengen tahu kalau ada hurricane ya, orang belanjanya apa. Kalau dia bisa ramal, dia bisa stok itu ya, dia bisa mengambil keuntungan begitu ya. Nah jadi problem real ya di kehidupan itu contohnya seperti itu. Ya lalu ini tercatat ya di New York Times. Mereka ngeramal ya, dan apa ramalan itu ada yang nggak terlalu menarik ya. Misalnya, oh kalau ada hurricane orang beli ini lampu senter. Ya iyalah gitu ya. Itu nggak usah pakai machine learning, nggak usah pakai apa-apa, orang tahu juga lah gitu ya. Jadi itu nggak menghasilkan insights ya. Nah tapi begitu mereka ini masukin ya ke apa data analytics mereka ya, bukan cuma center yang keluar, tapi ada strawberry pop tart. Ya, jadi rupanya ada jenis makanan yang laku begitu ya, dan laku kalau orang harus berlindung di bunker atau apa gitu ya. Terus susah dapat makanannya normal ya. Rupanya apa substitusinya adalah strawberry pop tart gitu ya. Nah, itu dia karena ada hurricane yang sebelumnya datanya dianalisis. Terus ketahuan itu, terus jadi dia bisa siap-siap gitu ya. Nah di Indonesia tuh strawberry pop tart tuh nggak ada ya, tapi kalau dicari di Google dengan mudah bisa dilihat sih ya pop tart nih. Coba saya tunjukkan ya, buat yang nggak tahu itu apaan. Saya waktu di Amerika juga nggak suka makan pop tart sih, jadi nggak tahu juga. Nih ya pop tart tuh kayak beginian, tinggal dimasukin ke toaster. Jadi dia kayak ada kulitnya, terus di tengahnya kayak ada macam-macam rasanya. Itu tadi yang laku katanya strawberry pop tart ya. Terus nanti tinggal kayak ada rotinya gitu dicelupin di toaster, terus jadi bisa buat makan gitu ya, cepet gitu ya. Kalau di versi kita mungkin Indomie ya, kalau sampai terjadi musibah ya yang bakal laku ya. Ini di sana rupanya strawberry pop tart gitu ya. Tapi itu insights yang mereka bisa baru tahu sesudah apa menyelam di data yang mereka punya. Nah, lalu contoh yang lain ya yang muncul di buku ini itu adalah dari perusahaan telekomunikasi. Ya, jadi karena sistem telekomunikasi itu udah sangat pesat perkembangannya ya, udah melewati 2G, 3G, 4G gitu ya. Jadi persaingan merebut konsumen baru yang benar-benar nggak punya HP sebelumnya, terus baru-baru pakai HP masuk ke perusahaan operator tertentu, kayaknya udah susah ya. Semua orang punya HP gitu ya. Jadi persaingannya itu apa? Pindah operator. Ya ini namanya customer churn gitu ya. Jadi kenapa saya meninggalkan XL ya, pindah ke Telkomsel ya, atau pindah ke Indosat atau apa ya, atau pindah ke Tri gitu misalnya.
atau pindah dari Telkomsel ke XL ya supaya adil gitu kalau nyebut merek. Nah, itu kenapa gitu ya, dan bagaimana menghindarinya ya, karena customer churn itu mahal ya, bukan cuman saya itu kehilangan ya, tapi mau mendapatkan yang baru juga perlu effort, perlu biaya, perlu investasi mahal gitu ya. Sementara operator yang mendapatkan customer churn ya dari operator lain, dia untung juga berlipat ganda gitu ya, karena dapat penghasilan, terus mungkin jadi lebih mudah juga menggait yang baru lagi ya, karena kan network dia tambah besar gitu ya. Nah jadi ini problem prediction yang juga umum ya di perusahaan telco, gimana caranya mempredik customer churn. Lalu siapa yang mungkin bakal pindah, terus sehingga bisa ditawari ya uh, iklan atau promosi atau apa ya supaya nggak pindah ya, karena mendapatkan yang baru mungkin jauh lebih susah ya daripada mempertahankan yang lama gitu ya. Jadi ini problem prediction juga yang umum untuk dilakukan ya. Dan kalau sebaliknya perusahaan kecil yang baru mulai berusaha merebut pasar ya, ya berarti bagaimana promosi sehingga sebisa mungkin yang lain pindah ke saya gitu misalnya ya. Itu juga di perusahaan-perusahaan fintech atau perusahaan e-wallet kan itu banyak sekali ya problem yang semacam itu ya. Kalau kita bisa predik, terus kita bisa decision making apa yang harus dilakukan, itu akan sangat menolong begitu ya. Nah ini contoh yang lain juga ya. Ini supermarket juga nih, Target di Amerika ya. Supermarket di Amerika itu menyadari ya katanya, kalau di dalam keluarga itu ada bayi baru gitu ya, maka seluruh pola belanja keluarga itu akan berubah. Ya, jadi kalau kita jadi supermarket berhasil menjual produk bayi gitu ya, nanti keluarga itu bakal beli yang lain-lain dan belanjanya ke situ terus gitu ya, karena punya bayi itu, punya anak di keluarga itu satu perubahan yang drastis buat keluarga itu gitu ya. Nah jadi biasanya kalau secara klasik tradisional orang pokoknya berusaha jualan produk bayi gitu ya, tapi Target ini mau lebih agresif. Mereka mau bisa meramalkan kapan itu orang itu hamil terus punya bayi. Ya jadi problem prediction-nya itu rumit ya, cukup interesting ya, dan kalau dia berhasil duluan dibanding supermarket lain, terus dia kirimin ya produk-produk itu ya, katalog ya, buat yang bakal punya bayi ya dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Wah, dia bisa menang persaingan ya, kenceng. Dan itu berhasil. Ya, ini saya kasih lihat beritanya ya. Jadi problem prediction yang semacam itu aja bisa ya dipecahkan begitu ya. Ini ada artikelnya dari tahun 2012 bahkan, ya udah cukup berumur juga ya. How Target figure out a teen girl was pregnant before her father did. Ya, jadi ini bapaknya marah ya waktu di rumahnya dikirimi katalog buat orang hamil ya. Siapa yang hamil ya? Anak saya enggak gitu ya. Terus apa si pegawai Targetnya telepon minta maaf gitu ya. Pas itu bapaknya terus belakangan tahu bahwa anaknya emang hamil. Gitu ya. Terus pas ditelepon bapaknya yang minta maaf, sorry saya nggak tahu ada aktivitas di rumah saya, ternyata anaknya memang hamil gitu. Nah tapi gimana caranya prediction? Ya itu kan interesting sekali ya problemnya ya. Jadi ini nih misalnya di sini dibilang ya, kalau perempuan itu hamil ya, dia ada perubahan pola belanjanya ya. Misalnya kalau dia beli lotion tadinya yang ada wangi-wangian, dia mulai nggak tahan ya sama wangi-wangian. Yang lebih laku itu lotion yang nggak pakai pewangi apa-apa. Kan dia cuma butuh pelembab ya. Terus sabun juga gitu. Ya jadi ada produk-produk yang menjelang kelahiran bayi itu jadi lebih banyak dibeli oleh wanita. Ya juga misalnya suplemen-suplemen tertentu ya supaya ibunya sehat dan sebagainya gitu ya. Nah jadi dengan data belanjaan yang semacam ini bisa tuh Target itu meramalkan ya sampai muncul kasusnya yang seperti itu ya, bikin bapaknya marah gitu misalnya ya. Nah terus abis ada kasus semacam itu, di dalam artikel ini dibilang Target belajar lagi, rupanya nggak boleh ya ngiklanin gitu aja buta gitu ya. Orang bisa marah memang ya. Jadi harus supaya kalau
mau mengkamuflase gitu misalnya ya, jangan seperti stalking data orang kayak begitu ya, tapi di daerah perumahan di sekitar situ dikasih juga ya katalog yang sama dan lain sebagainya, sehingga orang tuh akan berpikir ya rumah-rumah di sekitar saya terima juga kok katalog iklannya sama gitu ya, jadi nggak terlalu frontal gitu ya, mengakibatkan kemarahan gitu ya. Nah tapi bahwa problem prediction ini bisa dilakukan dan berhasil dilakukan, iya ya, udah dari sejak tahun 2012 ya. Jadi kalau bapak belanja ya, jangan heran tuh kalau datanya di track ya, terus tahu-tahu nanti dapat katalog atau iklan muncul di sosial media apa gitu ya. Terus ternyata itu hasil AI di belakangnya ya, melakukan prediction gitu. Ya. Nah, tapi ini ya, saya ceritakan kasus-kasus ini karena ada di buku kita, referensi di Learn, tapi juga adalah untuk menegaskan ya bahwa data analytics itu bukan persoalan coding dan bukan persoalan ngeluarin angka-angka ya. Itu memang jadi tugas kuliahan kita ya, project buat analisis data COVID ya. Tapi insting untuk ini problemnya ya, secara komersial atau secara bisnis seperti apa, saya bisa pecahinnya kayak apa ya, dengan variabel kayak apa, justru di situ tuh rahasia-rahasianya ya. Misalnya kalau bapak-bapak cermati diskusi yang teman yang kerja di fintech itu ya, dia tuh bilang ya bahwa fintech itu berusaha menghasilkan variabel atau fitur data ya, yang di luar data banking yang tradisional. Kalau orang biasanya banking melakukan juga data analytics ya, tapi dia lihat misalnya kredit cardnya seberapa sih ininya ya, apa belanjanya. Terus dia lihat juga berapa banyak sih gaji yang masuk ya. Dia lihat juga misalnya pola konsumsi pembelanjaan umumnya seperti apa, terus demografi ya, usia, pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau fintech mungkin berusaha cari data-data dari sosmed dan lain sebagainya. Terus kalau aplikasinya diinstal di HP, terus dia bisa lihat kan, boleh akses kontak nggak gitu ya. Oh, kontaknya ada berapa banyak. Terus kontaknya siapa aja ya. Kalau kontaknya ternyata banyakkan fintech juga, wah ini tukang pinjam uang atau apa gitu ya. Nah jadi dari situ bisa analisis data-data yang non tradisional banking gitu ya. Nah itu bisa menghasilkan insights juga ya yang lebih mendalam ya. Dan mungkin karena nggak dipunyai oleh banking, jangan-jangan fintech bisa ya merambah pasar yang banking tradisional itu nggak mampu merambah ke situ ya. Harapannya fintech tuh kayak gitu. Ya jadi kembali yang penting jadi bukannya mekanik masukin ke machine learning untuk predik ya, tapi gimana sih saya formulasiin problem saya gitu ya, lalu saya berusaha jawab, menghasilkan insight itu kayak apa. Ya itu tuh intinya data analytics ya. Ada komentar, pertanyaan? Saya belum ada sih Pak, keren sih Pak. Iya. Pertama yang tadi. Ya, Iya. sampai belum tahu bapaknya udah tahu duluan apa target gimana. Berarti itu data dari mungkin dari pembelajaran kredit card mungkin ya Pak ya, bocor mungkin bukan bocor sebutan kali ya, apa mereka punya gitu jadi mereka ambil gitu datanya buat. Iya, mereka analisis data pembelanjaannya ada di mereka. Ya, jadi sekarang itu yang punya data paling banyak justru yang bisa melakukan kayak gitu e-commerce ya, karena kan datanya semua dalam bentuk yang digital dengan mudah diolah ya begitu ya. Nah, banking sama telco ya, operator telekomunikasi itu tadinya juga yang punya data banyak ya, terus bisa ngolah itu. Jadi secara tradisional banking sama telco tuh yang dulunya gencar ya sebelum zaman big data kayak sekarang. Tapi zaman big data kayak sekarang e-commerce. Ya, terus juga banyak orang yang karena punya tumpukan data dia bisa jualan service yang lebih ini ya. Misalnya kalau dia misalnya kayak alumni kita itu ya, dia bergeraknya di perusahaan AI dan dia menghasilkan solusi-solusi untuk fintech justru. Jadi kliennya dia fintech ya. Nah, lalu kalau banyak fintech itu connect ya kepada solusi yang dia sediakan gitu ya. Terus dia punya gudang data banyak ya, dan bukan cuma dari satu fintech, dari banyak fintech ya. Lalu kalau dia punya gudang data banyak dan terkoneksi kepada data yang sangat banyak, dia bisa melakukan fraud detection. Ya kalau ada satu orang terkoneksi ke banyak fintech gitu ya, terus kelakuannya bisa didetek
tertentu ya, punya karakter tertentu. Nah, dia bisa mendetek fraud itu lebih baik daripada misalnya dia cuman punya data dari satu fintech tertentu doang gitu misalnya. Jadi karena dia duduk di tumpukan data, dia bisa menjual layanan itu. Ya bapak-bapak kan juga pakai Turnitin ya untuk cek similarity gitu misalnya ya. Nah itu yang nyaingin Turnitin tuh nyaris nggak ada sekarang. Kenapa? Karena dia yang punya indexing data dari banyak publikasi dan paper ya. Tentu dia bisa crawler internet dan scraping dan lain sebagainya, tapi data paper itu yang punya dia gitu. Jadi sehingga kalau ada mesin lain yang kapabilitasnya sama ya bisa SIM lakukan tapi nggak punya datanya ya dia nggak bisa menghasilkan layanan itu karena nggak punya tumpukan papernya itu yang bisa dicek ada yang mirip atau enggak ya plagiarismenya gitu ya. Nah jadi sebenarnya yang dijual itu data tuh zaman sekarang bukan cuma sekedar kemampuan coding, kemampuan machine learningnya, plus yang jadi mahal juga kemampuan memahami fenomenanya. Ya karena itu juga ya, dan itu nggak ada obatnya ya, cuman bisa dengan jam terbang ya di bisnis tertentu terus kita jadi paham ya bisnis itu kayak apa gitu. Ya ini injury time-nya udah banyak, jadi kita sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, nanti dijajal-jajal ya itu code yang saya upload ke Learn ya, dicoba-coba menghasilkan prediksi yang lebih baik dan analisis yang jauh lebih menarik untuk proyek akhirnya ya. Terima kasih Pak Ihan. Selamat malam Pak.